Iya, bertemu lagi bersama saya di channel IR Beracun. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah subscribe channel ini, support channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, mungkin di kesempatan kali ini ya, ada juga banyak yang teman-teman gitu ya request, katanya minta apa aja sih hero hero-hero yang bisa kita jadikan untuk menyupport si Tensa Jangetsu ini ya. Nah, oke, mungkin di kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang hero-hero yang emang bener-bener ya dibutuhkan untuk nyupport si Tensa Jangetsu ya, terutamanya itu si Tensa Jangetsu. Oke, kalau gitu kita lihat dulu untuk skill-skill dari si Tensa ini. Oke, ntar kita review ya untuk si Tensa Jangetsu full build-nya ya. Nah, ini sebetulnya udah bisa ya. Ini nguli lumayan lama ya untuk resortnya ya. Nah, udah ada yang nyampe 500 juga ya. Udah ada yang nyampe 500 ini. Wah, ini juga tuh. Waduh. Cuman ini kekurangan gold ya. Nah, ini prismatic grand plus 6. Cuman ada lagi ya, prismatic blue plus 1. Kayaknya max di biru ya ini. Ini soalnya level 99 ya. Tuh, level 99. Nah, untuk level 98 udah bisa di prismatic blue ya. Oke, langsung ke topik utamanya lagi. Jadi si Tensa ini yang ngebuat si Tensa ini kayak apa ya, lebih spesial ya. Nah, terutama untuk ini juga reg maupun pasifnya juga sangat bagus ya. Oke, kita bahas sedikit untuk pasifnya nih. Jadi whenever Tensa Jangetsu attack ya, dia gain increase crit chance for each, setiap each ya, untuk setiap gitu ya, maksudnya immobility. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Enemy karakter, jadi yang terkena efek immobility ya, atau efek CC ya, bahasa gampangnya efek CC atau stun, silent ya, yang membuat musuh itu nggak bisa bergerak ya. Nah, if the HP of any target di bawah 40% ya, nah after Tensa Jangetsu rilis atau melancarkan ya reg skill al-ali ya, dapat 15% increase damage rate ya selama 1 round. Jadi ini bisa kita taruh ya di turun ke-4 maupun ke-5 ya. Cuman kalau saya naruhnya di turun ke-6 ya, atau turun terakhir, biar sekalian buat finisher juga. Oke, untuk regnya atau jurusnya ya. Nah, ini kebetulan ini saya udah Janpakuto ya. Nah, jadi perbedaannya sangat signifikan ya, yang tidak Janpakuto atau tidak awaken dengan yang sudah awaken ya. Jadi kalau yang belum awaken ini nggak dapat efek duel ya, atau duel ya. Oke, kita bahas dari atasnya dulu. Jadi deal all enemy ya, semua enemy additional damage to immobility ya. Tidak bergerak. Atau CC ya, bahasa gampangnya. Target equal to 60% of Tensa Jangetsu attack ya. Jadi semakin gede attack si Tensa Jangetsu, semakin
gede juga ya damage yang dihasilkan sama reg skillnya ini ya. Tensa Zangetsu attack dan additional damage ke target yang HP-nya ya di bawah 70% equal to 60% his attack ya, yang tadi ini. Nah 60% ini if jika target HP-nya di bawah 50%, nah following this attack ya, Tensa Zangetsu deal additional damage to target equal 30% his attack ya. Nah this attack-nya ini efek duel ya. Nah, jadi bisa digarisbawahi this attack-nya ini duel ya. Nah jadi penjelasan duel ya atau duel ini deal 10% increase damage for each, jadi for each ya karakter yang mati di battle ya, jadi bisa dihitung ya. Nah jadi ini bukan ali ataupun enemy ya, jadi ini setiap karakter ya yang mati di battle ya, jadi ini sangat-sangat OP ya untuk efek duel ini ya. Jadi bisa kalau ada tim kita yang mati aja misalnya 4 orang atau musuhnya barusan mati 2 orang, itu udah kelihatan ya 4 tambah 2 itu jadi 60% ya. Nah jadi gampangnya seperti itu ya. Jadi apalagi kalau udah buy one ya, tinggal misalnya musuh 1 si tim kita tinggal si saya itu udah 100% ya increase damage-nya. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Cuman kalau mungkin emang penjelasan saya salah apa kurang detail lagi, mohon dikoreksi ya. Si Tensa Zangetsu ini kita combo sama hero-hero yang bisa ngasilin efek CC ya atau tidak bergerak itu ya. Nah terutama si Wet Ichigo. Nah kebetulan juga Wet Ichigo sekarang saya udah jadiin support ya untuk Tensa Zangetsu, berhubung dari Warsoul juga udah kelihatan ya, bukan yang tadinya itu crit atau yang ward itu ya. Untuk Warsoulnya sekarang jadi bulu ya. Nah ini efek akurasi ini udah lumayan ya. Nah ini jadi buat teman-teman yang udah ngebuild si Mayuri atau Matsumoto SSR juga udah tinggal nyantuy ya, tinggal ngebuild hero lain lagi, karena emang apalagi ini kalau udah Janpakuto ya untuk hero nya ini lumayan ya, naikin chance-nya itu 28 ya, 28%. Ini udah gede banget. Nah ini jadi wajib juga ya untuk si Mayuri ini Janpakuto ya. Si Matsumoto juga sama ya, ini harus saya sarankan sih untuk udah Janpakuto ya. Nah ini ya, naikin 22% ya, ini udah Janpakuto. Nah ada efek silent atau disoriented ya, lebih pasifnya juga lebih bagus ya, ini ngasih efek disoriented ya. Cuman untuk hero kita yang cewek ya, kalau yang laki-laki tuh nggak bakal dapet efek disoriented ini ya. Ini ada si Mayuri, Wet Ichigo, terus Matsumoto SSR ya yang ada CC-nya. Bisa juga si Renji ada untuk stunnya ya, stun. Terus mana lagi yang stun? Oke, jadi kalian juga bisa ancang-ancang dulu ya sebelum hero si Tensa Zangetsu ini keluar ya atau muncul bannernya. Ini juga bisa kita jadiin assist atau buat masuk line up. Ini ada si Renji juga bisa kita jadiin assist ya atau masukin line up, karena dia
ada efek tahunnya ya. Nah ini lumayan besar ya, 20%. Nah ini nggak perlu Janpakuto juga, udah lumayan gede ya untuk 20% ini chance untuk ngasih efek tahunnya ini. Terus ada lagi si Vendor, cuman si Vendor yang paling gede ya. Kalau nggak Janpakuto dia ngasih efek chance tahunnya itu 50% ya. Nah ini Janpakutonya juga sama ini, 50% juga. Nah ini cuman sayangnya untuk row depan doang ya, nggak ke semua atau nggak ke semua musuh ya, atau AOE ya. Ini ada si Rukia SSR di sini, cuman kecil banget ini, 15% ya. Jadi ya wajib Janpakuto ya kalau kalian mau ngebuild si Rukia SSR ya. Ini chance-nya ini lumayan ya, 20%. Terus ada lagi si Toshiro Bankai. Terus ada si Yamamoto juga. Oke, mungkin begitu ya untuk penjelasan hero-hero support yang bakalan nanti kepake ya untuk Tensa Zangetsu ini. Oke, ini untuk line up attack saya kayak begini. Jadi teman-teman juga ada yang komen ya di salah satu video saya, dia minta kalau nggak salah tuh line up Baragan dengan Tensa Zangetsu ya. Nah ini line up Tensa Zangetsu saya. Jadi sambil progresi Dangai dengan agent kupu-kupu mungkin masih begini dulu ya untuk line up-nya, terutama untuk DPS ya. Ini nggak bakalan diganti untuk Orihime. Untuk core-nya pakai Ulqui ya. Dan kalau untuk attack saya lebih nyaranin pakai core si Tensa ya, damage rate. Cuman kalau posisi saya lagi kalah speed, saya bakalan ganti ya untuk pakai si Ulqui ya. Oke, kalau gitu kita tes aja untuk damage-nya apa iya gitu kan ya, naikin damage. Oke, kita lawan si Globus. Untuk line up-nya begini ya, hero CC-nya ada 3 ya, Mayuri, Gatichigo dengan Matsumoto SSR ya. Oke, kita hajar aja. Kebetulan juga untuk Warsolnya udah ada pergantian ya, Ichigo Dangai dengan si Tensanya ini. Oke, kita lihat di sini. Bangkai. Jadi ada 2 ya yang kena CC. Ini ditambah ada 4. Waduh, hampir 2 juta. Ini damage berapa? Lumayan ya, gede sekali. Karena emang yang tadi yang kena CC-nya itu ada 4 orang gitu. Jadi damage tensanya ini bisa nyampe 6 juta ya. Ini CC. Oke. Untuk si Tosen juga buat assist, buat naikin damage back row aja ya. Jadi mungkin itu ya. Oke, kita lihat untuk static datanya sekitar 5 jutaan ya attacknya ini. Cuman tadi kayaknya 6 juta deh. Cuman beda anjir yang di sini. Mungkin ini buat gambaran aja ya. Jadi
siapa tahu teman-teman udah bisa ngasih ancang-ancang ya atau persiapan ya sebelum banner si Tensa Jangetsu-nya ini keluar ya. Jadi ya lebih bagus kayak gitu ya sebelum mempersiapkannya itu dari jauh-jauh hari ya. Oke, ini yang kedua ya. Mungkin ini yang terakhir. Waduh, ada 3 orang. 3 orang yang kena cece. Ada 4 orang. Jadi sama kayak tadi ya, yang kena cacingnya ada 4 orang. 2 juta. Nah ini celebrate 7 juta ya. Ada sedikit peningkatan dari battle sebelumnya ya. Dur. Padahal musuhnya pakai Shinji ya. Pun kok damage-nya bisa sampai segitu. Ini Battle Jigonya. Oke. Kita lihat. 5 juta kalau di sininya. Oke, kita lihat warsolnya ya. Ini emang tadi sengaja saya pindahin karena mau ngetes juga untuk damage pakai warsol ini. Nah ini. Nah warsol pakai si Omaida ya, biar sekalian buat finisher juga. Karena emang tadi habis di 4G kebetulan langsung dapet yang pedang ya, tipe pedang. Tadinya itu tipe sepatu ya. Nah ini jadi si PT Jigonya pakai Jangetsu ya di sini. Ini jadi tinggal nyari tipe aja sih untuk si Ichigo Dangai dengan agent kupu-kupu ya, karena emang stat crit-nya ini udah 55 ya. Mungkin kalau udah tipenya sama itu sekitaran 60 ya, karena ada stat itu, statnya sama itu naikin 5% ya. Nah ini itu sama ya untuk crit-nya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video dari saya mengenai kira-kira hero-hero apa sih yang dibutuhin untuk support si Tensa Jangetsu ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Oke, next.